Ini jadi besok simulasi, dan ini simulasi besok tidak menggunakan data siswa tapi menggunakan data dummy. Jadi nanti tidak wajib dengan siswa. Dan ini juga saran sih ngomong-ngomong ya, karena bareng dengan SMP dan SMK itu jangan dulu dengan siswa. Ini biasanya trouble-nya besok sampel biasanya lebih banyak trouble. Jadi besok trouble malah siswa nanti. Ini memang untuk menguji itu. Dan besok ini diminta dari kabupaten. Ini kita melakukan simulasi seperti dulu, simulasi dulu bersama di kecamatan, kemudian simulasi di setelah di kecamatan di sekolah. Kira-kira mau hari apa di hari Rabu nggih? Di kecamatan. Bareng-bareng. Nanti berarti antar proktor seperti dulu. Nanti ada yang menjadi proktor, ada yang menjadi klien. Nanti gantian seperti dulu. Yang penting kita melaksanakan. Jadi kalau kita melaksanakan, kita sudah bareng-bareng, sebenarnya kita sudah melaksanakan. Jadi tidak, terdeteksi sekolah ini belum melaksanakan simulasi. Hari Rabu hari Rabu depan kita kumpul lagi, kita simulasi bersama-sama. Rabu depan sudah ada nih Pak? Belum ya? Senin kumpulan itu. Terus Selasa ada kumpulan proktor di kabupaten ya, Selasa. Rabu. Kan bisa diwakil Mas apa Bu? Nanti misalnya yang penting begini Mas Dede kan udah ikut nanti paling tidak dikirimi kartu login saja. Nanti biar di login sama user nanti Mas Dede itu saja, misalnya hari Rabu. Soalnya itu hari Rabu, Kamis kan hari terakhir, itu agendanya untuk di sekolah. Bagaimana? Di hari Rabu hari Rabu. Kamis nanti simulasi di sekolahan. Untuk itu hari terakhir. Mau jam berapa? Nah, ini untuk tanggal pelaksanaan asesmen. Untuk yang sinkronisasi itu yang menggunakan semi online. Ini ada yang mau menggunakan semi online? Ini untuk simulasi, ini tanggal 21 sampai tanggal 24 itu simulasi ANBK, SMA, SLK, SMP, dan SD. Jadi sekarang simulasi untuk SD sampai jenjang SMA itu disamakan. Jadi kemungkinan ini server yang memang besok sepertinya rebutan. Pelajar dari kemarin yang apa gitu? Yang terakhir di Wanayasan ini kok OSN itu kemarin bolak-balik putus, sinyal putus. Terus ada kemarin kasus sudah nyambung login suwe pakai tethering, malah tetheringnya HP-nya dibawa sampai 11 September. Untuk tahap 2 itu tanggal 15 sampai 18 September. Jadi monggo silakan nanti pemilihan jadwal itu nanti silakan Bapak Ibu kembali lagi ke sekolah masing-masing, mau tahap 1, tahap 2, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Inilah gampang-gampangnya. Dan gladi bersih ini nanti sudah dengan siswa. Kemudian untuk ANBK utamanya itu tahap 1 tanggal 22 sampai 25 September. Untuk yang tahap 2 itu tanggal 29 sampai 2 Oktober 2025. Ini menjawab pertanyaan tadi, kenapa ANBK ini maju? Karena nanti di semester 2 kita tadi akan ada TKA. Hal baru pelaksanaan AN untuk tahun ini, jadi penjadwalan ulang ANBK itu 1 kali untuk semua jenjang. Ini yang biasanya gagal. Salah satu kriteria gagal itu
siswa yang hadir kurang dari 85%. Jadi nanti silakan Bapak Ibu hitung jumlah siswa kelas 5 berapa, yang peserta ANBK-nya berapa, 85%-nya berapa. Itu kalau lekok sayang satu orang nggak hadir gagal, karena pesertanya satu. Simulasi ANBK hanya satu kali untuk semua jenjang. Pelaksanaan surlijar hanya satu kali untuk semua jenjang. Oke, ini untuk survei lingkungan belajar ini ada mulai dari tanggal 15 September sampai 5 Oktober untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar. Dan survei lingkungan belajar ini garap sendiri atau ada yang proktor garapkan? Oke, sudah garap sendiri ya. Nah, ini alur adalah data asesmen nasional. Yang pertama adalah dari Dapodik, kemudian ke Verval PD. Data dari Verval PD itu adalah ke PD data, kemudian BioAN. Ini di BioAN nanti akan ada impor biodata, sampling, DNS, generate nomor peserta, dan penerbitan DNT. Setelah dari BioAN nanti akan ditarik ke WMANBK, tapi ditarik ke WMANBK kan nanti ada jadwalnya tersendiri. Nanti setelah nomor peserta di generate di BioAN baru biasa ditarik di WMANBK. Ini ada, nanti akan penetapan di sini di WMANBK adalah penetapan status moda, data ID proktor ruang, pengaturan gelombang dan sesi, dan manajemen pelaksanaan. Ini mandiri semua ya. Mandiri. Selain Anayasa 3 akan ada yang yang tempatnya nanti akan menumpang tempatnya. Lekok saya di mana? Dulu kan pernah ANBK di kantor desa nih. Untuk tahun ini di mana? Di sekolah atau di sekolah? Wah, mantap. Beda. Mana Raja 3? Dulu pernah di rumah kepala sekolah ya? Tahun ini Oh, SD sekolah. sudah pasang baby? Wes. Sudah bayar? Bayar aja lancar. Sudah pasang baby, alhamdulillah. Nah, setelah itu nanti dari server pusat pelaksanaan ANBK. Ini adalah alur proses, selamat ini tidak usah lah. Nah, ini alur pendataan calon peserta ANBK yang nanti untuk impor biodata itu maksimal tanggal 9 Agustus tahun 2025. Untuk sampling itu 11 Agustus 2025. Ini kemarin disampaikan kabupaten hanya diberi kesempatan untuk sampling itu maksimal 10 kali. Jadi misalnya ini kan kapasitas kabupaten ada yang perubahan data itu hanya bisa 10 kali dinas untuk melakukan sampling. Dan kita untuk ANBK sebenarnya itu fokusnya hanya jumlah peserta saja, karena untuk data peserta didikan tidak akan dicetak ke SKHU, ijazah apa ini, karena memang ini untuk penilaiannya kan satuan pendidikan bukan peserta didik. Jadi nanti pastikan ini fokusnya di jumlah saja. Ini ada yang kelas 5-nya ada tambahan murid baru ya. Ini berarti nanti di bio ada yang bio itu sudah apa, sudah kode belum, berarti nanti tariknya di BioAN itu menggunakan ya ini nanti juga karena ada kode belum rilis, jadi masih menggunakan menarik data kelas 4 semester kemarin. Ini nanti semua juga seperti itu. Cuma nanti kalau memang ada tambahan kelas 5 peserta didik, nanti nunggu siswa yang kelas 5 baru itu masuk ke Dapodik, baru nanti ditarik lagi menggunakan yang menu si tarik dari siswa kelas 5 tahun 2025-2026. Tapi nanti sementara semua sekolah menarik yang dari kelas 4 tahun 2024-2025. Kalau tidak ada perubahan ya berarti tarik pakai itu saja, tidak apa-apa. Kemudian cetak DNS itu
itu nanti tanggal 12 Agustus tahun 2025 itu adalah katanya kabupaten, seperti tadi Sermit juga kabupaten. Yang terakhir kemudian generasi nomor peserta itu paling lambat tanggal 27 Agustus 2025 oleh dinas provinsi. Cetak DNT juga dari dinas provinsi, terakhir tanggal 27 Agustus 2025. Ini tugas dan tanggung jawab teknis pelaksanaan pendataan. Ini untuk pendataan. Yang satu, melakukan pemutahiran data satuan pendidikan dan peserta didiknya secara daring sesuai dengan prosedur dapodik dan verbal PD. Ini memang walaupun ini yang diminta jumlahnya, ini untuk ingat sebenarnya Bapak Ibu kalau mau diverifikasi sekalian data kelas 5 di Lombok benar-benar dipastikan semua, itu malah tidak apa-apa, malah lebih bagus. Jadi ingat nanti kelas 6 juga data anak sudah valid semua. Mengimport data peserta didik pada laman pendataan AN BioAN, menerima lembar DNS dari kabupaten kota. Yang keempat, memverifikasi data pada lembar DNS meliputi nama peserta didik, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, NISN, berkebutuhan khusus, tingkatan kelas, dan identitas lainnya. Ini yang kelas 5 sekarang ada yang disabilitas? Ada. Yang Maksudnya tidak bisa baca. itu kan bukan cuma dari Niko, itu kan berarti Niko. Iya. Ya berarti nanti di dapodik di mana anak berkebutuhan khusus nanti apa kan ada Niko, ada pilihannya. Karena ini oke. Ini yang ini kelas 5 untuk kelas 6 ini kemarin ya cukup ramai antar